Hai guys, welcome to Gadis Blast The Girly Pod. Yeay! Aku Sabrina. Aku Trisha. Dan di Gadis Blast Podcast ini kita ngomongin tentang cewek, cowok, self development, karir. Pokoknya semuanya hal yang berhubungan tentang cewek dari POV kita. Seorang wanita, Ya. basically. Nah, hari ini adalah episode yang udah gak tau keberapa, 80-an. Tapi kalian perhatiin gak sih kalau teman-teman pada ngikutin Gadis Gelas? Kita punya feed Instagram sekarang mulai berubah, Sob. Keren loh. Ya gak sih? Terus viewsnya lagi naik tuh, Sob. Bener. Ya gak sih? Ada yang udah 10k, ada yang walaupun kadang-kadang tuh kita kayak biasa ngepost aja. Terus kadang-kadang ada yang kayak hit twing gitu, 100k gitu. Tapi lately, karena mungkin kebetulan terima kasih juga untuk Kak Richard sudah menjadi manajer kita. Asik. Udah punya manajer kan malu deh gue. Iya, tapi ini emang bener-bener dibutuhkan sih kayaknya ya. Karena kita berasa Gadis Gelas ini tuh kayak berpotensi banget sebenarnya. Tapi in the other hand, kayak aku punya kesibukanku, Sabrina punya kesibukannya. Jadi kayak aku pikir waktu itu kita lagi ngomong, kayak kita butuh deh manajer ya. Kayak kurang diperhatikan Gadis Gelas ini, kasihan kan. Benar. Padahal ternyata banyak banget teman-teman saat yang di luar sana ternyata nungguin tahu. Makanya kemarin aku Surabaya sampai ada yang chat, maksudnya waktu ngomong ke gue, Kak aku juga nonton tahu podcastnya. Terus kayak oke banget, aku tuh sangat-sangat kayak terinspirasi banget dari kalian ngomong. Bener, cewek-cewek tuh banyak yang seperti kita. Kalau cowok-cowok kan banyak yang hujat kita ya. Katanya kayak males ya nih cewek apaan sih mikirnya kayak gitu. Tapi kayak kalau cewek-cewek semuanya kita tuh malah support banget. Nah maka dari itu kita tuh decide per kayak bulan ini ya, bulan November. Kebetulan kita shoot di bulan November ini. Kita ada manajer sekarang. Nah jadi kalau teman-teman perhatiin di feed kita di YouTube, kita tuh udah mulai banget untuk kayak bisa promote produk. Benar. Terus kita nanti di Desember juga ada kayak offline event lagi dengan kerjasama dari beberapa brand. Jadi buat teman-teman di luar sana yang punya brand atau punya teman yang kurang lebih lagi mencari event atau mungkin kayak atau mau collab sama kita. Bener banget. Jadi kalau mau collab bisa banget sama Gadis. Sekarang udah pasti bakal dibales dengan cepat. Iya boy. Dengan cepat oleh Kak Richard. Bener. Soalnya sebelumnya tuh kayak banyak banget yang kayak gila, aku udah kontak-kontak tapi gak dibalas. Soalnya gimana guys, kita aja pusing sama Instagram kita sendiri ya. Apalagi harus ngurusin lagi Instagram Gadis Gelas. Jadi pokoknya doain terus Gadis Gelas supaya Gadis Gelas bisa selalu menjadi berkat buat semua orang dan juga bisa berguna buat teman-teman semua yang nonton Gadis Gelas. Nah, kita masuk ke topik hari ini. Topik hari ini tentang apa sih, Sa? Biasanya kan kita yang paling rame itu kan biasa tentang cowok, pasangan. Bener banget. Tapi kayaknya emang sebenarnya topik tentang cowok dan pasangan tuh gak bakal ada habisnya gak sih menurut lu? Gak bakal. Karena tau gak kenapa, Sab? Kayak kita itu sebagai manusia, gue berasa kita itu udah berhenti belajar kalau kita udah mati. Benar, jadi selalu ada hal baru tentang kayak pasangan, tentang cowok, kita belajar apanya dia lah, apanya gitu selalu ada terus ya. Benar. Even kayak menurut gue, even lu udah married pun, kan lagi ada yang eksis tuh. Ya, yang ribut itu influencer. Gimana? Tau gak? Yang influencer, yang satu bilang, maksudnya kan ada satu orang yang dia belum menikah tapi ngomongin hal-hal yang menikah terus. Nah ada influencer lagi yang belum menikah, kebetulan dia kemarin blow up gara-gara kasus suaminya selingkuh. Dia komen kayak apaan sih lu orang yang belum married kok ngomongin tentang married. Nah dibalas lah sama satu influencer ini, ngomongnya tuh kayak lah maka dari itu kita yang belum married malah kita belajar banyak dari lo semua yang udah pernah married. Biar kita nggak, which is menurut gua nggak ada benar atau salah sih Sab. Nah gua pikir tuh ya benar kalau orang yang belum married mungkin nggak ngerti rasanya. Tapi at the same time dia punya banyak banget teman-teman yang udah married dan dia bisa memang belajar dari orang-orang udah married. Jadi makanya kenapa gue berasa married, apalagi kita ngomongin marriage ya, pernikahan, pasangan, even relationship, itu tuh hal yang kompleks banget yang menurut gue mungkin kita yang belum pernah married pun kita tuh benar bisa belajar dari orang lain, atau bahkan kita mungkin suatu hari nanti udah wedding atau udah married, kita juga bisa share gitu loh. Benar. Ya gak sih? Makanya kenapa menurut gue relationship is a very complicated things yang kayak gak ada habisnya untuk kita belajar. Makanya topiknya tuh kayak selalu kayak ternyata gue bisa belajar dari cerita orang ini
petik A-nya, Ya. cerita yang ini petik B-nya, cerita yang ini petik C-nya gitu loh, Sa. Benar-benar. Iya nggak sih? Nah, makanya di topik kali ini kita kayaknya mau kasih tahu sesuatu yang penting buat kalian cari pasangan. Ya. Betul sekali. Karena kan banyak gitu ya, Sab, yang nanya Iya. kayak, "How do you know like he's the one?" Iya. Dulunya cocok, tiba-tiba jadi nggak Jadi nggak cocok. cocok. Terus kayak dulunya oke, terus tiba-tiba cerai gitu. Ya, jadi waktu kita cari tahu tentang topik ini, kita ngerasa kayak, bener juga ya, nggak mesti kita tuh banyak checklist. Kayak Iya. dia gajinya segini, Iya, dia iya, iya, segini. iya. Sebenarnya nggak mesti banyak itu, tapi kalian cuma perlu dengerin satu ini aja. Benar. Soalnya tuh gue berasa, Sab, dulu sebelum gue baca ini, kalau ditanya kayak, "Lu mau pasangan yang kayak apa?" Iya. Sama kan, gue jawabnya apa? Mau yang fisik, mau yang tinggi, mapan, baik, terus kayak cocok sama gue, survive, suka jalan-jalan gitu loh. Kayak bayangin kayak checklistnya banyak. Karena kan banyak banget di memes yang kayak, it's okay kalau you have to have all those checklist gitu, lu maunya kayak apa, percis gimana. Tapi ternyata setelah kita baca ini, terus kayak, ya itu benar-benar kayak buka otak gua banget sih. Kayak, oh ternyata yang kita butuhin tuh atau yang kita perlu tahu itu sebenarnya cuma butuh satu hal yang penting. Sisanya tuh bakal jauh lebih easy gitu loh. Bener. Lebih gampang, lebih sederhana kalau orang tuh biasa ngomongnya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk mengetahui kamu ingin pasangan yang seperti apa, kamu harus tahu diri kamu itu mencari yang seperti apa. Iya. Nah, jadi kita ini udah rangkum 10 hal yang biasanya cewek-cewek cari. Iya. Yang pertama apa tuh, Sa? Langsung aja kali ya? Bisa sih, boleh satu-satu. Cuman ini kita mau disclaimer dulu ya. Jadi ini kita bukan pure kita yang nyari sendiri juga. Jadi kita juga baca-baca dari beberapa resource gitu. Jadi emang ada di research kita ada orang yang ngomong kayak gini. Biasanya cewek itu mencari 10 ini. Dan kamu bisa pilih salah satu untuk kayak pasangan apa yang kamu inginkan. Betul, gitu kayak kan. satu-satu. Bukan kayak kita cari 10-10-nya ya. Tapi ini kayak ada 10 pilihan yang menurut kalian tuh bisa yang penting yang mana. Benar. Karena by the time lu udah kayak pilih satu, it doesn't matter yang lain. Iya. Karena kan banyak banget. Ini satu paling penting. Iya. Core-nya gitu. Benar. Apa? Jadi dari 10 kalian pilih satu. Ya. Kalau gue sih dari ini gue pilih 3 sih waktu itu. Oh, lu udah pilih ya? Gue udah pilih. Oh, nanti abis itu lu pilih berarti ya. Gue udah pilih, gue nanya kayak even gue nanya ke temen-temen gue beberapa kayak what's your top 3? Karena dari top 3 itu misalkan kalau 3 itu ada di pacar lu, sebenarnya memang kayak lebih nyaman gitu loh. Lebih gampang jalannya, lebih lancar. Bener nih. Sampai ada suaranya nih. Nah, jadi again kita mau disclaimer lagi, apa ya? Ini kita harus omongin sih, Sab. Jadi basically kayak banyak banget kan yang tadi aku bilang, kayak orang-orang kan ngomong kayak orang nyari ke survive, timing, takdir, padahal sebenarnya yang kita bakal nyari sama pasangan kita kalau mau tepat itu adalah value match. Value match itu kayak gue punya value apa dalam hidup gue dan lu punya hidup apa di value lu sebagai cowok nih, terus ternyata kita match sama-sama nyari yang itu. Jadi basically kita nggak bilang ini sepenuhnya kayak fix kayak gini, tapi jujur ini bikin aku banyak merenung setelah obrolan ini semua, jadi ngebuka sebuah perspektif baru. Dan ini science based ya guys, jadi kalian bisa kayak coba pikirin. Nah yang pertama ya ini mungkin cukup normal ya, semua orang cukup tahu. Yang pertama tuh financial stability. Oke. Jadi basically kamu punya apa ya, utmost yang kayak kamu cari di pasangan. Di pasangan tuh yang paling nggak boleh nggak ada adalah financial stability. Contohnya ya, berarti paling nggak malah mapan. Iya, ya. Jadi kayak kamu tuh kalau nyari pasangan, kamu nyari yang bukan matre ya, tapi mungkin gini terjadi atau terbentuk karena background. Benar. Ya kan mungkin kayak misalnya contoh gue punya dulu waktu di sama keluarga gue punya kayak financial issue yang bikin gue sampai stres, sampai trauma. Karena gue punya trauma itu, gue berantem sama orang tua, gue berantem sama siblings karena uang. Gue jadinya mencari pasangan gue tuh yang kayak ya pokoknya apapun itu gue nggak peduli, yang penting financial stability. Benar, kayak ngomong kasarnya udah yang penting dia punya duit. Kayak kalau emang mau nyari yang itu berarti ya
yang kaya gitu Benar. gak sih? Karena Benar. itu yang menjadi hal yang paling penting buat lu. Benar. Itu Itu gak yang salah. benar. Ya Dan kan? itu benar, itu nggak Itu salah gak sama salah. sekali. Gitu. Jadi dengan lu tahu nih misalkan ternyata financial stability itu adalah hal yang paling penting buat kamu dan kamu menemukan itu di pasangan kamu, yang lain tuh bakal apa ya? Lebih Misalkan, gampang. iya benar. Misalkan kalau dia jorok, misalkan ya, Ya. berantakan, it doesn't matter gitu loh. Bener-bener karena yang Paling penting core-nya buat itu, lo adalah iya, financial financial stability. Dia mapan, dia bisa kasih lo, dia bisa provide lo, dia bisa beliin lo rumah, mobil, whatever yang lu mau, jalan-jalan misalkan ya. Benar, dari sudut benar. pandang berarti kan materialis gitu Iya, iya, iya. basically. Jadi kalau udah pilih satu yang ini, terus udah dapet ya kayak gini, maksudnya setelahnya itu jadi lebih mudah jalannya gitu kan. Benar-benar. Itu yang financial stability. Yang Itu yang pertama. pertama. Yang kedua adalah Social status. Jadi kayak kalau tadi kan lebih ke materialistis, kayak lebih ke uang gitu kan ya. Berarti kalau social status itu kayak kamu nyari orang yang punya status di sosial, contohnya anak jenderal, orang politik, ya kan, atau apa. Jadi kan ada statusnya tersendiri. Mungkin ya, soalnya banyak. Kalau gue liatin yang gue ceritain itu waktu gue di Putri Indonesia, orang-orang tuh akan lebih nyari kayak, oh iya gue mau sama dia karena dia pernah ikut Putri Indonesia. Maksudnya Putri Indonesia kan secara nggak langsung berarti kayak social status lu juga. Betul. Ya kan? Jadi mungkin kalau kita cewek kita bakal cari yang misalnya anak polisi, anak atau mungkin anak musisi. Atau musisi, artis. Ya kan? Jadi kan lu mencari status dari pasangan lu gitu. Benar-benar. Kayak jadi istrinya istri polisi, istri TNI, atau apalah yang bisa apa ya kalau kita ngomong kayak status, iya, yang terkenal, benar, yang bikin status lu lebih gimana naik, gitu. Jadi kayak kalau lu ngebayangin kayak relationship lu kayak mungkin power couple kali ya. Benar. Kayak mungkin kalau gue tuh status gue di sini, terus kayak otomatis gue mau cari orang yang lebih tinggi secara status. So kita nggak ngomongin duit doang ya. Iya. Status kan kayak mungkin kan kayak guru besar. Iya, orang aja status ya, tapi nggak ada betul duitnya, ya. S2, S3 misalkan guru Benar. besar di kampus dan sebagainya, ya lu carilah orang seperti itu. Setuju. Itu yang nomor 3 ya, social status. Itu yang nomor 2. Nomor 2 ya. Oke. Nomor 3. Yang nomor 3 adalah knowledge and growth. So basically knowledge and growth adalah you're looking for knowledge atau kayak growth. Basically growth itu kan kayak pertumbuhan atau kayak lu tuh nyari basically kayak mungkin ya kita ngomongnya lu nyari orang yang pinter gitu loh. Benar. Yang bisa kalau lu sama dia lu tuh jadi kayak bisa apa ya, mengagumi dia karena dia pintar, jadi kayak ada suatu hal baru yang mungkin kita lu bisa belajar tahu. terus. Jadi lu lu haus akan knowledge. Jadi lu carilah orang yang quote and quote lebih pintar dari lu. Biar lu tuh bisa dikasih makan knowledge terus. Benar. Kebayang gak sih? Iya. Kayak kadang-kadang ada orang yang kayak misalkan kayak kita apalagi cewek ya. Kita misalkan mungkin bukan yang knowledge and growth gitu misalkan. Jadi gue berasa misalkan kalau lu cari cowok yang mungkin secara pengalaman hidup, experience itu lebih rendah dari lu, kita nggak dapat. Benar, lu jadi kayak fulfill. apa nih yang kosong? Kok gue berasa sama itu loh, gue inget cerita temen lu yang kayak dia kan sekarang udah nikah, yang dia bilang gue kalau sama suaminya dia berasa kayak diajarin terus tentang hidup dan dia suka. Gue pikir dia bilang gue pikir gue nggak akan dapet itu dari suaminya, ternyata dapet tuh. Kayak berasanya ya dia lebih pintar dari gue aja, jadi gue berasa diajarin. Jadi dia ngomong apa kita tuh kayak selalu percaya. Benar. Karena kita berasa udah ditanam di otak kita kalau dia tuh emang lebih pintar. Benar. Jadi kayak basically dengan knowledge and growth ini kan kalau lo berasa kayak misalnya pasangan lo kayak lebih quote and quote pintar daripada lo jadi berasa aman gitu loh. Benar. Ya kan kayak kasih lu safe space yang kayak gue gak akan takut sama orang ini karena maksudnya gini, gue gak akan takut kayak lu bakal bakar duit lu gitu misalkan. Karena lu percaya, iya kan, kayak lu gak akan takut misalkan kalau mau jalan-jalan kok sesat gitu misalkan. Karena lu percaya sama dia. Benar, karena lu percaya sama dia, karena tuh gue tahu dia tuh lebih pintar dari lu karena lebih pintar dari kita. Nah itu knowledge and growth. Gila ya, super interesting menurut gue ya kayak dari 3 ini aja ya memang make sense dari 10 nanti yang bakal kita ngomong guys. Yang mungkin kalau bagus ya emang kita bakal bisa dapat semuanya. Benar. Tapi kan gak ada ya. Gak ada yang bisa lu dapat semuanya, lu harus cari 3. Makanya nanti abis ini gue akan tanya
Lu apa aja, Sa? Oke. Gue juga sambil menelaah nih Iya. kayak apa aja ya. Iya. Tapi dari 3 ini gue udah mulai tahu sih. Iya kan? Iya. Kayak kayak Kayaknya gue cari bener. yang ini deh, yang ini gitu Iya, gitu iya. kan. Oke, Oke, next. yang keempat, Sab. Keempat, freedom and autonomy. Wih. Basically kalau dari kata-katanya pasti kita udah tahu sih sebagai orang yang suka jalan-jalan dan belum mau menikah. Kebebasan. Iya. Kayak harus ada benar belum mau Iya, menikah. belum mau menikah. Kalau freedom kan udah pasti tahu ya, kebebasan. Kayak kita pengen bisa mungkin ya bebas bersyarat sih ya kan nggak ada yang mungkin totally freedom kan. Benar banget. Tapi kalau otonomi itu berarti kayak gimana ya, Sa? Kalau kita ngomongin otonomi, gue baru mau kayak gue liatin. Otonomi kan gini loh, kayak lu kalau punya kerajaan, lu punya otonomi daerah. Oh, lu mau mengatur kayak Bukan mau bagian lu. mengatur, bukan. Otonomi itu kan kayak daerah kekuasaan. Jadi kalau kita ngomongin freedom and autonomy, berarti tuh maksudnya gini, kayak lu tuh kayak punya ruang, Oh, kayak ruang lu. kayak dia itu sangat menghargai privacy lu, kayak lu bebas mau ngapain, dia nggak posesif, Bener. karena lu punya otonomi lu sendiri, basically, karena lu punya freedom, kebebasan dan otonomi lu sendiri. Gue suka nih Ya, ini. Ya. Jadi kayak basically dia kasih lu ruang buat berkarya, Ya. dia kasih lu ruang untuk do whatever you want. Oke. Dia nggak posesif sama lu. Benar. Dan dia kasih kebebasan ke lu buat kayak lu lakuin apapun yang kamu mau. Ya, ini penting nih. Bagi kita ini penting nih, guys. Benar. Jujur banget nih ya, sebelum kita next ke selanjutnya, freedom and autonomy itu nomor pertama gue. Iya sih kayaknya. Gila banget. Jadi waktu gue ngeliat ini, maksud gue ya, gue jujur financial stability juga penting. Ya. Tapi setelah gue pikir-pikirin, gue harus mikir dong, apa yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. At least lu kalau udah tahu 3 itu, kayak everything kayak lumayan, oke lah gitu. Benar. Yang Dan pertama gue tahu udah dapet nih. Iya, yang pertama itu buat gue ternyata yang gue telaah tuh freedom and autonomy. Iya sih, kayak gue gak kebayang juga lu kalau punya cowok yang kayak gak bolehin lu kerja, gak bolehin lu ini, gak bolehin Gak boleh ngepost, gak boleh pakai apa. Iya, gimana ya? Iya kan? Kayak gak bisa hidup lu ya. Bener. Gue mau misalnya kerja, aku nggak boleh harus yang ngikutin dia walaupun dia kasih duit, so dia posesif, gue nggak boleh ngapa-ngapain. Apalagi gue extrovert banget kan, Iya. nggak boleh kemana-mana, nggak boleh temenan, mati lah gue. Kalau mau pergi kemana harus kabarin, ada dia, mampus dah lu. Harus pergi berdua, wah jir, bingung lah gue. Iya kan? Jadi dari situ waktu gue baca ini, sesuatu gue baca dari 10 ini, gila, gue bener-bener tahu nomor 1 gue tuh freedom and autonomy. Iya sih, setuju. Makanya cocok lah sama Babang. Si Babang kasih gua. Iya. Ya itu maksudnya terus yang gue cari loh, tipe orang yang gak posesif dan yang kayak ya kasih. Makanya lanjut terus. Iya dong, kalau nggak cocok sekarang iya. kan bisa oke ya. Kayak gitu, freedom and autonomy. Setuju. Jadi gimana guys, kalian udah denger keempat nih? Kira-kira dari 4 ini ada nggak yang ngeting kamu gitu loh, kayak ngedar kamu? Tadi tuh kenapa dia ada suara sih? By the way, sebenarnya kita kalau oh iya, skip nggak apa-apa. Ini dulu abisin. Oke. Habis itu nextnya ada health and vitality. Gimana tuh sub health and vitality? Kamu memprioritaskan jaga tubuh, energi, gaya hidup karena kamu tahu umur panjang dan vitalitas bukan hadiah tetapi konsekuensi dari pilihan harian. Mantap. Kan lagi ini, lagi pada lari, high rocks dan sebagainya. Tapi emang gue sadari nggak semua orang lo suka kayak gini, ya kan? Kayak misalnya, gue emang suka lari nih, tapi ternyata pasangan gue kayak nggak suka olahraga sama sekali. Jadi gimana bisa matchnya? Kayak gitu, itu inti dari health and vitality ini kali ya. Kayak basically kayak lu orang yang kayak pengen hidup umur panjang gitu, kayak mungkin yang sehat, kesehatan, iya. Berarti kan otomatis kayak pasti lu nyari orang yang misalkan tidak merokok, tidak minum, atau tidak mabuk-mabukan, rajin berolahraga. Kan kalau udah mabuk-mabukan ya udah pasti dia tidurnya malam. Lu udah nggak bakal bisa bangun pagi untuk olahraga yang kalian suka biasanya pagi-pagi ya. Iya. Kayak lari gitu-gitu. Udah nggak cocok tuh. Iya, as simple as that. Jadi kayak Bantam kalau kamu adalah orang yang sangat memperhatikan health, udah pasti kayak makan dijaga. Iya. Kalau lu ketemu orang yang suka makan ayam geprek tiap hari,
yang nggak suka makan sayur Ah, banget nggak bakal relate. Iya, nggak bakal relate. Lu bakal kayak misalkan kayak jangan ngerokok dong, nanti kalau gue sakit gimana. Kalau dia nggak peduli, iya, iya. bukan balik lagi sih, bukan masalah peduli nggak peduli sih menurut gue sebenarnya. Tapi ya as simple as dia emang nggak seconcern itu aja sama kesehatan. Benar, benar, benar. Ya kan? Ya. Mungkin kalau kamu orang yang sangat peduli sama health and vitality, cari dokter gitu. Enggak loh, nggak semua dokter gitu? juga ini loh. Oh Iya, gitu? heeh. Oh. Iya, iya, iya. Enggak loh, Ya enggak, kan enggak. Cici itu dokter ya dia. Iya, tapi dia nggak semuanya. Ini tapi benar orangnya emang beda-beda. Jadi kamu harus cari yang match. Betul. Itu yang nextnya. Nextnya lagi adalah spiritual alignment. Gue tahu banget Nah, nih. kalau spiritual alignment, ya kita ngerti ya, setiap agama itu penting. Ya kan, maksudnya agama itu aku rasa tuh hal yang sangat penting yang harus dimiliki setiap orang. Mau kamu agama apapun, mau Kristen, mau Islam, Katolik dan sebagainya. Tapi itu memang ada beberapa orang yang sangat-sangat Gue setuju nih. Gue punya contoh. Misalnya lu Kristen yang Advent, yang kalau hari Sabtu lu nggak boleh keluar rumah. ada ya Ada gitu? kan? Ada. Oh, Setahu gue ya, gue lupa hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Pokoknya intinya lu nggak boleh keluar rumah. Atau lu cuman boleh sampai jam berapa gitu. Intinya harus ke gereja doang. Oke. Tiba-tiba lu ketemu nih yang sama yang kayak ya udah gue gereja nggak gereja juga Gak nggak apa-apa. apa-apa. Terus yang kayak nggak terlalu gimana banyak juga ya yang kayak gitu. Yang mana cocok. Iya. Jadi kayak lu setiap hari Sabtu Minggunya misalnya lu tipe yang kayak harus pelayanan, tiba-tiba lu ketemu yang kayak enggak. Jadi kayak mungkin spiritual alignment-nya berbeda. Itu sudah susah sih. Ya itu actually poin ini menurut gue tuh kayak lumayan obvious ya. Iya. Kayak misalkan kayak gue jujur kalau gue ini kalau secara agama ya gue kan agama Kristen juga. Ya kalau gue di dalam agama mungkin gue kayak di atas oke. Ya. Gitu kayak gue tetap menjalankan apa yang seharusnya gue lakukan. Tapi gue juga bukan yang strict kayak harus gimana gitu, nggak boleh misalnya gue nggak mungkin boleh jajan kalau hari Minggu karena hari Minggu gue harus ke gereja atau gue nggak boleh kerja hari Minggu karena hari Minggu gue harus ke gereja. Nah gue kayak lebih lihat ya itunya lah gitu. Sebisa mungkin ke gereja, tapi kalau enggak ya udah. Yang penting gitu lo tetap ya gue punya pemikiran gue lah kayak gitu. Kalau lu gimana? Ya gue sih yang penting kayak gue dan pasangan gue percaya sesuatu yang lebih besar daripada kita. Tapi kalau lu suruh gue ke gereja tiap minggu, misalnya gue kayak punya cowok yang kayak gitu, jujur gue agak tertekan sih. Kayak gak cocok juga kayaknya apa gue. Gitu kayak, ya kan gue gak kerja tiap minggu ya. Yang penting, tapi kan gue tetap berdoa, gue tetap percaya Tuhan gitu kan. Ya jadinya untungnya cowok yang sekarang ya sama-sama. Jadi gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Berarti spiritual alignment bukan lu punya top 3, ya kan? Bukan. Nah jadi tuh bukan yang gak penting ya guys, tetap penting. Ya. Tapi kayak itu gak bakal bother lu gitu loh. Bener. Gak bakal jadi bother, gak bakal jadi berantem, gak bakal jadi kayak masalah gitu. Ya seandainya dia mau ke gereja tiap minggu, ya udah lu sana, tapi gue ajak gue gitu misalnya gitu. Ya itu setuju. Spiritual alignment. Ya. Cukup jelas, I guess. Tapi gue emang punya temen yang kayak dia setiap hari Minggu harus, terus dia juga nyari emang dari awal kriteria dia itu emang yang takut dan percaya akan Tuhan. Oh, don't get me wrong loh. Enggak. Gue salah. Maksudnya harus yang taat banget. Oh iya. Iya salah. Kalau takut dan percaya akan Tuhan. Iya kalau takut dan percaya gue juga dong. Salah. Gue juga salah kayak gitu lah. Tapi dia harus maksudnya yang taat banget, yang kayak benar harus datang setiap minggu, bahkan gerejanya harus sama. Terus kayak ya yang benar-benar pokoknya benar-benar ini gitu lah. Berarti kan mungkin kalau kayak gitu hal yang menurut penting bagi temen lu top 3-nya salah satunya mungkin spiritual alignment gitu. Nextnya lagi Sal. Nextnya ada ambition and drive. Waduh. Cukup jelas nih ambition and drive. Jadi kayak mungkin kamu suka punya pasangan yang berambisi. Ambisi terus gitu ya. Jadi mungkin kalau ambisius terlalu kayak agak negatif, mungkin kayak ya dia punya sesuatu ambisi dalam hidup dia aja kali ya. Soalnya kan banyak juga orang yang kayak nggak punya ambisi. Iya, bener banyak kok. Nggak cewek maupun cowok ya. Iya, gue juga punya banyak temen yang kayak nggak harus
jadi sesuatu, nggak harus jadi kayak Timothy Ronald di umur berapa gitu Iya, lah. iya, iya. Kayak santai, slow living. Tapi menurut lo semua orang ingin mempunyai hidup yang lebih baik gak sih? Atau datang enggak? Enggak, belum tentu. Oh ya? Gue literally punya temen yang kayak gue udah grateful for this life. Kayak gue nggak harus. Kalau Tuhan mau kasih gue yang lebih baik, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, gue gak akan kejar. Ada. Gue kira tadinya gue ngerasa semua orang mau lah hidup lebih baik. Enggak. Nah setelah gue pikir-pikir ternyata enggak. Enggak. Itu gue udah punya bukan saksi, bukti Bukti nyata. Bukti nyatanya kalau ternyata nggak semua orang tuh mau. Maksud gue dari sisi gue ya, sama kalau kita ngomongin kerjaan, siapa sih yang nggak mau duit? Nah itu maksud gue, tapi enggak ya. Enggak, literally enggak. Jadi gue bilang, mana mungkin kayak orang nggak mau dikasih duit. Lu dapet kerjaan, masa sih orang nggak mau kerjain? Aneh banget. Ada ya. Ada. Jadi literally kayak enggak ah. Ya lu bakal pusing sih. Misalnya level ambisi lu segitu, tiba-tiba lu punya cowok yang kayak ya udahlah gue hidup aja, yang penting gue bisa makan, yang penting gue slow living, yang penting gue happy, yang penting gue kayak nyari kesenangan aja dalam hidup gue, udah emang gak bakal itu. Soalnya gue juga punya temen yang kayak gini, Sab. Apa ya, gue ngerti sih hidup itu emang harus stres menurut gue. Lu setuju gak? Ya harus ada stres. Harus ada stres, gak mungkin gak. Kayak lu kerja, lu memang harus kerja. Kebayang gak sih? Maksudnya secara agama kita pun kita percaya kerja itu adalah sebuah ibadah. Jadi pada dasarnya manusia tuh harus kerja. Kalau kerja pasti stres. Ya kan? Ada kok gue punya temen yang kayak kalau nggak kerja juga stres. Iya makanya gue bilang semuanya ada stres. Ya pasti kan stres ada dong. Jadi dia bilang, waktu itu gue bilang, oh ya emang namanya juga kerja, nggak ada yang nggak stres. Oh enggak, gue memilih untuk nggak stres. Gue nggak mau ambil kerjaan yang bikin gue stres. Gue mau ngerjain hal yang mau bikin gue happy aja. Menurut gue hidup gue udah cukup stres, jadi gue nggak mau kerja stres lagi. Padahal di kondisi yang menurut gue pribadi, lu harus stres. Bukan, lu harus kerja, sorry. Kerjaan lu stres atau enggak, itu tuh kayak pilihan next ya gitu loh. Karena lu harus kerja dulu masalahnya. Masa kalau lu gak kerja bingung dong. Gitu loh. Kebayang gak sih? Ternyata ada gitu orang yang memilih untuk tidak gitu. Padahal, nah karena mungkin orang ini sangat terbalik sama gua. Kalau gua kan juga sama lah ya, gue sama kayak lu. Maksud gue suka cerita ke lu. Kalau gue capek, gue juga bilang capek. Stres ya stres. Maksudnya tapi gue harus jalanin. Kebayang gak? Paling cuma kayak capek banget. Gue lagi capek banget. Tapi gue jalanin. Kebayang gak sih? Tapi ternyata ada orang yang even gak mau untuk ngejalanin itu. Padahal dia tahu nih kalau dia jalan itu memang stres. Tapi ya dapet hasilnya. Tapi gak mau. Dia memilih untuk enggak. Tapi ya udah gue dengan segini aja gitu. Ya gue juga stres sih kalau lu nggak tahu. gue stres juga gue kalau gue ketemu cowok kayak gue ya kayak aduh gimana ya cara gue dapat duit bla bla bla, terus cowoknya kayak udahlah kita segini mungkin bisa makan, ya lu stres juga. Iya benar makanya itu ternyata menurut gue oh iya penting juga ya cari ya nggak cuma baik. Benar iya. Kok dia baik sih tapi ya itu ya lu misalkan punya mimpi punya rumah 1 hektar gitu, ternyata dia cuma 100 meter persegi aja gue udah cukup gitu. Nah bingung banget kan, lu bakal ribut gitu, lu bakal kayak clash terus gitu loh, nggak bakal hit setuju ya kan? Setuju. Gila. Oke, next lagi adalah playfulness and joy yang kamu butuhin, ya kan? Pastinya ya kalau kita udah ngomong playfulness and joy, otomatis ya lu lu pengen punya pasangan yang selalu seru. Iya. Spontaneous. Terus kayak surprise. Terus kayak apa ya? Kejutan apa kayak ya kayak film-film lah. Iya. Kayak lu butuh apa sih? Hormon apa kan? Kalau oksitosin ya. Atau iya pokoknya kalau olahraga keluar. Iya. Atau lu kayak
ada hormon bahagia, nah itu Iya. berarti lu butuh itu ya lu cari dah tuh pasangan yang seru. Kalau misalkan emang kebetulan pasangan lu misalkan sukanya yang kayak flat, kayak ya udah suka rutinitas, kan ada ya. bener. Kalau kita ngobrol sama banyak orang kan banyak loh orang yang suka rutinitas, bangun, bekerja, pulang, makan, tidur, bangun. Ya dia Orang nggak suka. benar minggu ke nonton bioskop atau main board game sama temennya cukup. Sedangkan kalau lu orang yang sukanya begini, beda lagi, ini bakal bisa lu playfulness. Kalau joy itu lu penting banget buat hidup lu coy. Ya nggak sih? Bener-bener setuju. Ya gue lagi mikir nih, kayaknya gue gak perlu amat ya Joy, yang penting lo ada duit. Ya kan? Jadi yang pertama apa? Freedom, yang penting gue freedom. Habis itu lo ada duit, nah kayaknya lo gak playful banget, gue buat playful dah. Ya gue pergi sendiri gitu ya, gue nggak sendiri. Jadi ini kayaknya ya nggak mesti apa-apa. Oke, last but not least nih guys. Oke. Family and legacy. Waduh. Berat kan? Takut ya. Pilih yang kamu percaya untuk co-create kehidupan. Gak cuma sekedar punya anak, tapi membangun warisan, lineage, dan cerita yang lebih besar dari kalian berdua. Kayak lu mau jadi apa sih? Lu mau bikin empire. Lu mau jadi presiden. Lu mau jadi konglo. Lu pengen punya, aduh, misalkan family and legacy, kekayaan. Lu mau warisan lu kayak 7 turunan gitu, atau mungkin nama besar, nama besar lu sebagai pengacara, guru, musisi. Nah itu dah, kalau lu emang tipe orang yang kayak gitu, cari dah orang yang punya ambisi yang sama, yang kayak apa ya, marga gue misalkan Liao gitu, Liao. Lu harus satunya Liao sampai Indonesia, sampai satu Indonesia Liao semua. Nah kayak gitu Sam. Iya tapi ada loh orang kayak gitu. Iya ada. Yang kayak tujuannya tuh mau apa? Mau bikin legacy, mau bikin empire gitu. Takut banget gak Gue enggak sih, gue gak kepikiran buat kayak gue, kayak gue mikirnya kayak gue hidup sekarang ya buat gue gitu. Ya, jujur gue kalau kayak nanti gue mati orang gak inget gue gak apa-apa loh. Iya. Makanya ya udah. Bener-bener kalau lu tipe orang yang kayak, berarti gini, kalau lu mau jadi kayak pahlawan. Nah, enggak, gue gak perlu, bener, maunya diingat sepanjang masa, ada di sejarah gitu kan. Iya, kayak gue enggak deh, gue kalau kayak orang gak inget gue mati ya, gue gak apa-apa. Iya. By the way, ini sebenarnya dark banget ya lu ngomong kayak gitu. Lu kayak mau mati lu gak. Tapi menurut gue setuju sih. Kayak in the end dalam hidup ini ya, Sab. Kayak, kecuali lu pahlawan ya, gue gak tau ya, lu Soeharto, whatever. Tapi kalau kita, normal people, even kayak kita punya gadis gelas aja, menurut gue, orang sebesar Charlie Kirk aja, yang kemarin, lu tau gak sih Charlie Kirk yang ditembak ya? Seminggu tuh gue bener-bener kayak keracun sama semua beritanya gitu loh. Maksudnya kayak sangat-sangat gue sangat mengkonsumsi berita itu. Tapi lu lihat sekarang, hilang. Jadi menurut gue mau sebesar apapun lu, even mungkin ya, makanya gue bilang kalau lu bukan Soeharto, Soekarno atau John F Kennedy, ya kayaknya in the end kayak hilang juga. Ya hilang Soekarno juga. Soekarno aja hilang juga. Ya walaupun Soekarno masih ingat ya. Tapi ya mungkin caranya berbeda. Ngeri sih. Gue setuju, makanya kayak maksud gue, maksudnya itu kan kayak ngomong kasarnya ya, kayak gue mati ya nggak diingat nggak apa-apa, yang penting kan lu selama hidup lu ya lu seneng, orang sekitar lu seneng ya, gue cukup gitu doang, gue nggak mesti kayak orang di mana tahu Sabrina gitu. Iya, kebayangan banget sih. Nah makanya itu sih interesting ya. Kayak gue berasa kayak wow banget nih dari 10 ini aja, kayak oh ternyata dari lu tahu 10 ini aja, gue berasa lo langsung kayak gue bukan yang kayak gitu. Gue yang ini gue nggak gitu sama sekali sih. Bener setuju. Nah sekarang pertanyaannya seru nih Sab. Walaupun kalian coba pikirin ya, sambil pikirin kayak kalian tuh nggak usah satu deh, mungkin satu susah sih. Iya, satu susah. Top 3. Nah buat lu Sab, top 3 lu apa? Kayak gue yang pertama ya freedom, karena nggak bisa juga gue kalau sorry banget suami gue ada duit terus gue suruh diem di rumah nggak boleh mana-mana, kayaknya nggak bisa juga deh. Nah freedom, financial stability itu kayaknya mau wajib. Satu lagi knowledge on growth, social status enggak, spiritual life, level aja. Paling ambition and drive sih. Anjay. Yang ketiga, iya. Soalnya kayaknya ya itu gue stres juga. Gue kan misalnya gue pengen
rumah, ada Iya, taman iya, buat iya, anjing gua. Terus tiba-tiba dia kayak, "Enggak sih, gua kayak Ya, gini." ya anjing lo dan 6 lagi sekarang. Iya. Yang kemarin baru 2000 subscriber ya? Iya. Ya, Oh. Enak Ya, ya. Nana Unaheran. Luar biasa loh. Ini ibu anjing loh guys. Heeh, sekarang Punya kayak gua 6 loh anjingnya. mau pindah haluan, Sa. Gua jadi influencer anjing aja. Oh, influencer anjing juga ya? Jadi kayaknya Dia apa ya, traveling, traveling, influencer traveling, pet, pet. sama ini women empowerment. Bener, Anjay, garis keren banget. Bener. Tapi bener sih Sab, makanya kenapa gue ngerti kenapa kita tuh cocok buat bikin podcast kayak gini. Kenapa? Soalnya kita punya konsep yang sama. Iya, Kalau enggak bakal susah. benar-benar. Maksudnya kita juga nggak akan sing gitu loh. Makanya itu adalah salah satu contoh menurut gue. Kalau lu punya value yang match, ya lu bakal gampang gitu loh. Benar-benar. Buat ngejalanin apapun bareng tuh gampang. Karena Kebayang ya nggak perlu lu kayak ngomong-ngomongin gimana Iya. ya udah cocok aja gitu. Coba kalau gue misalkan gue punya yang penting buat gue adalah social status gitu. Oh, jadi gadis gelas sih lu pengen Bener. ya untuk menaikkan Bener, status. mungkin gue mau collab sama presiden gitu. Oh iya. Misalnya, atau gue pengen kejar Najwa Shihab gitu. Oh iya. Iya kan, kebayang gak sih? Tapi kalau kita tuh bener-bener kayak Ya chill, udah. gue pengen gadis kelas ini bisa impact buat teman-teman di luar sana. Mm-mm. Ya gak sih? Ambisinya ada tapi bukan kesana. Bukan yang kesana. Iya, Bukan yang kayak gue mungkin ada nama bukan ada gitu. nama, atau mungkin gue mau biar dikenal sama orang, biar gue gimana gitu ya. Kebayang gak sih? Nah makanya Ini itu kalau lu sih. apa, Sa? Sama. Iya, that's why makanya gue bilang yang pertama Sama-sama. itu freedom and autonomy. Terus yang kedua itu financial Yes. status. Sama yang kedua, sebenarnya yang kedua itu mungkin ya kayak back and forth lah. Back and forth gitu, either ambition and drive atau emotional safety. Oh, emotional safety ada. Kita Iya. belum ngomong tahu. Oh ya? Emotional safety lihat. Oh. Lu juga nggak kebaca tadi. Ya bener sih. Ya udah, basically emotional safety guys. Intinya Itu ya kamu basically ya yang berasa bisa aman sama dia gitu. Iya. Kayak tanpa kayak orang yang bikin tubuhmu bilang di sini aku aman, karena tanpa rasa aman cinta tuh berubah jadi survival mode. Ya mungkin gue either emotional safety kalau nggak ambition drive gitu loh. Jadi kayak gue pengen kayak tenang gitu loh hidupnya. Gue tuh orangnya gak suka banget ribut kan. Tapi kalau lu punya duit lu kan berasa lebih tenang. Makanya kan financial stability. Iya, tetap kan. Tetap ada. Iya. Tetap, makanya emotional safety itu kayak apa ya, mungkin kayak gue berasa dulu, mungkin orang tua dulu kan kayak kalau berantem juga Nggak ada masih diselesain. bikin pusing atau Iya. dan sebagainya. Gue berasa kalau gue tuh nyaman sama orang ini, kayak even gue tuh kayak gak perlu takut gitu loh untuk share apapun ke dia. Oh, gue pernah baca quotes-nya. Jadi lu tuh kalau berantem segimanapun sama dia, lu tahu dia gak bakal pergi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kayak intinya lu mau ngomong tentang opini lu apapun, lu tahu Orang dia ini stabil bakal ada terus sama lu. Gitu, babang. Bang, mantap. Ya makanya kayak menurut gue mungkin itu 3. Tapi emang bener, yang pertama tuh buat gue freedom and autonomy. Iya sih. Bener, dari awal gue tahu gue emang cari cowok bukan yang posesif gitu. Gue gak bisa banget sih yang kayak suruh chat gue tiap hari, suruh chat gue tiap menit, tiap detik gitu. Waduh, gue gak bisa sih. Gue bisa gila kayaknya. Gak bisa. Jadi itu yang paling penting buat gue, financial stability, yaitu ya mungkin karena Semoga ya amin. gue pengen ya background, mungkin ya mungkin dari background juga ya, kayak mungkin ya gue rasa gue nggak mau punya masalah sama uang gitu gue rasanya. Sama yang ketiga ya emotional safety. That's for me. Oke. Jadi gimana guys? Kalau dari kalian mikir apa nih dari 10 itu? Nanti tolong Komen. kita bakal tulisin satu-satu ya. Apapun yang kita tulis nanti minta tolong Radi, berarti buat tulisin satu-satu. Gak usah kasih Radi banyak kerjaan. Pokoknya kalian komen aja terus kalian di top 3 kalian tuh apa. Iya sih, bener sih. Udah sorry Radi. Biar kita tahu sebenarnya top 3 kalian tuh apa. Tulis di kolom komentar biar kita tahu dan bisa kayak diskusi ya. Oh ternyata tuh kayak cewek di luar sana juga beda-beda juga kan. Gak mungkin semuanya sama kayak kita gitu. Betul sekali. Oke guys, kayaknya cukup ya untuk video kali ini. Semoga ini membukakan mata kalian biar mencari pasangan jadi lebih mudah. Ya kan? Jadi lebih mudah. Jadi memperlancar hidup kalian juga. Amin. Oke. Jangan lupa subscribe, follow,
semua sosial media kita, ada IG, TikTok, Spotify, Mhm. YouTube. Share juga ke teman-teman kalian supaya semua cewek-cewek di Indonesia tahu cara mencari pasangan yang kalian mau. Mantap. Lihat guys, jangan lupa ya follow @gadisgelas, kelihatan nggak sih? Mau pengen kasih lihat nih. @gadisgelas podcast. Cek di TikTok, YouTube, Spotify. Kita udah 5.000 followers. Sekarang udah 164 tau, 5.164. Oh. Makanya naiknya lumayan cepat. Kemarin tuh 5.000 baru kemarin. Makanya gue bilang thank you to Kak Richard. Oke, jadi pokoknya IG kita asik lah, enak dilihat. Oke, kalian jangan lupa juga komen, save, Yes, reply story kita juga pasti pokoknya semua bakal dibales. dengan baik. Ini kayak gini aja kita bikin konten kayak 3 hal yang kayak hitting 30, kamu ngerasain ini juga. Oh iya, Lumayan banyak loh, ya, 6.500. banget. Di share 4 ke 14 orang. Oke. Terus, oke guys. See you guys on next another video. videos. Bye. Bye.